Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Saya Kuya Lakesha sebagai tim oposisi yang akan membahas musik. Dewan ini sebagai orang tua dari anak jenius di bidang non-lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non-lukratif dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya mendefinisikan dari bidang lukratif dan non-lukratif itu sendiri. Non-lukratif adalah bidang yang mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus, tapi ia diberi penghasilan yang kurang sepadan dengan apa yang telah ia lakukan. Sedangkan lukratif adalah bidang yang menawarkan imbalan finansial tinggi dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan lebih menjamin di jangka panjang. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua bidang tersebut menekankan pada penghasilan yang didapat untuk jangka panjang, yang mana ini merupakan hal krusial yang menentukan kualitas hidup seseorang di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut, karena menjadi orang tua dari anak jenius bukan hanya sekedar memfasilitasi bakat, tapi juga memastikan anak tersebut memiliki kemandirian finansial dan stabilitas ekonomi yang matang di masa depan. Oleh karena itu, saya memiliki 3 argumen pendukung yang dapat mendukung pendapat saya. Argumen pertama, tentang stabilitas dan keamanan finansial yang masih diragukan. Dewan Juri yang terhormat, di era ini banyak sekali tuntutan yang ada di dalam dunia kerja. Kita dituntut untuk bisa segalanya. Bakat di bidang non-lukratif sering memiliki pasar kerja yang sangat kecil dan sangat kompetitif, seperti sejarah kuno, seni murni, ilmu filsafat murni, dan lain sebagainya. Bahkan, tak jarang dari mereka banting setir ke jurusan yang tidak linear dengan mereka. Semua itu karena tuntutan ekonomi. Mari, kita coba membuka mata lebih lebar untuk melihat realitas ekonomi yang meskipun kamu adalah seorang anak jenius, tapi ketika kamu tidak memiliki finansial yang stabil di dukunganmu, maka sama saja bohong. Itu akan mempersulit dirimu sendiri karena kamu akan terus memikirkan tagihan dasar saat membayarnya. Di sisi lain, jika orang tua mengarahkan anaknya ke bidang lukratif, mereka bisa membuat jaring pengaman ekonomi. Ketika finansial sudah stabil, mereka tetap bisa mengejar minat non-lukratif tersebut sebagai hobi atau proyek tambahan, tanpa harus memikirkan cara bagaimana mendapatkan penghasilan lebih darinya. Argumen kedua, beban psikologis dan labelisasi anak jenius yang menjadi beban. Jika seluruh identitas dan masa depan anak digantungkan pada suatu bidang yang tidak menjanjikan secara finansial, maka itu sama saja seperti berjalan dengan mata tertutup, tanpa tahu bagaimana nasib di masa depan. Sedangkan di bidang lukratif, itu dapat membantu anak mengembangkan keterampilan yang lebih luas sehingga mereka tidak menjadi terisolasi dalam satu bakat yang tidak pasti saja. Karena dengan labelisasi anak jenius, secara tidak langsung orang-orang akan menaruh standar tinggi padanya. Dan itu mengakibatkan tekanan psikologis dan mental yang membuat seorang anak jenius sendiri pun merasa stres akannya. Argumen ketiga, tanggung jawab sebagai orang tua yang menjadi kompas atau pengarah terhadap realitas ekonomi di masa depan. Sejenius apapun seorang anak, mereka seringkali belum memiliki pandangan jangka panjang tentang biaya hidup, kestabilan ekonomi, atau kebebasan finansial yang akan siap menunggunya di masa depan. Orang tua memiliki tugas untuk melindungi anak dari keputusan rancau yang didasarkan kepada idealisme sesaat yang dipikirkan oleh anak tersebut. Jika keputusan tersebut adalah menghabiskan seluruh sumber daya keluarga untuk bidang yang tidak memiliki proses pasar, itu adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan anak itu sendiri. Kejeniusan adalah aset, tapi bagaimana jika kejeniusan tersebut dioptimalkan dalam bidang lukratif? Maka itu akan dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, anak jenius yang matematika yang bekerja di bidang teknisi akan lebih menjamin daripada ia hanya mendalami angka teori murni yang abstrak dan tidak menentu. Dewan Juri yang terhormat, sebagian orang mengatakan anak-anak adalah investasi masa depan. Tapi, jika investasi tersebut tidak kita rawat, maka buah yang kita dapat juga tidak akan menjamin.
Dewan juri yang terhormat, dengan ini saya sebagai tim oposisi menyatakan menolak mosi ini. Karena peran sebagai orang tua adalah jaring pengaman bagi mereka. Kejeniusan tanpa stabilitas finansial seringkali berujung pada potensi yang tersia-siakan karena tekanan ekonomi di masa kini. Terima kasih. 522 udah kopi.